Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Kelompok 11 yang beranggota yaitu Asri Rahmawati Az-Zahra, Fajarudin Abdullah, dan Faiz Saiz Muttaqin. Baik, saya sebagai moderator akan memandu berjalannya diskusi ini. Baik, sebelumnya saya akan membuka diskusi ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembacaan yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari Asri Rahmawati Az-Zahra. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fajarudin Abdullah. Dan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Faiz Saiz Muttaqin. Baik, untuk pembacaan yang pertama saya persilahkan untuk membaca hasil diskusinya tersebut. Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Beberapa keuntungan dari perdagangan luar negeri. Melakukan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Tiada satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. Walau bagaimana kepentingan sektor luar negeri dalam suatu perekonomian berbeda dari satu negara ke negara lain, di sebagian negara, ekspor dan impor meliputi bagian yang cukup besar dalam pendapatan nasional, sedangkan di beberapa negara lain, ia merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Beberapa keuntungan perdagangan. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Mengapa berbagai negara melakukan perdagangan antara satu sama lain? Alasannya yang paling nyata adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkannya. Seperti negara-negara maju memerlukan karet alam, tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara-negara mereka. Maka mereka terpaksa mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara di Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya pula, di negara-negara di Asia Tenggara belum dapat memproduksi sendiri beberapa hasil industri modern seperti kapal terbang, kapal pengangkut minyak, dan mesin-mesin industri. Maka negara-negara itu harus mengimpor barang-barang tersebut dari negara maju. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab yang utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya adalah lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Contoh, Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain, tetapi Jepang dapat memproduksinya dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kain dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Sebaliknya pula, terdapat barang-barang di mana Amerika Serikat adalah lebih efisien dari Jepang di dalam memproduksinya. Kedua negara ini dapat memproduksi kapal terbang dan gandum, dan misalkan Amerika Serikat adalah lebih efisien dalam memproduksi barang-barang tersebut. Dalam kasus ini adalah lebih baik untuk Jepang mengimpor kapal terbang dan gandum dari Amerika Serikat. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan
sebagai berikut. 1. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat dilakukan dengan lebih efisien. 2. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksikan di dalam negeri. Itu tersebut adalah keuntungan yang didapat. 3. Memperluas pasar industri dalam negeri. Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin atau alat-alat produksi sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu masih dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu. Karena seluruh permintaan dari dalam negeri telah dipenuhi, satu-satunya cara untuk memperoleh pasaran adalah dengan mengekspornya ke luar negeri. Apabila kapasitas dari mesin-mesin masih rendah, sehingga produksi mesin-mesin itu belum mencapai tingkat yang optimum, ekspor ke luar negeri akan mempertinggi keefisienan dari mesin-mesin yang digunakan dan mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, untuk industri-industri yang mempunyai sifat seperti itu, perdagangan luar negeri bukan saja akan menambah produksi dan meningkatkan keuntungannya, tetapi juga dapat menurunkan biaya produksi. Faktor yang belakangan ini selanjutnya akan menimbulkan keuntungan yang lebih banyak lagi kepada industri-industri tersebut. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Alat-alat kantor yang lebih baik seperti komputer juga dapat menaikkan taraf keefisienan manajemen. Keuntungan-keuntungan ini terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang. Di negara-negara tersebut, kegiatan ekonomi masih banyak menggunakan teknik produksi dan cara manajemen yang tradisional. Oleh karena itu, daya produktivitasnya masih rendah dan produksinya terbatas. Dengan mengimpor teknologi yang lebih modern, negara tersebut dapat menaikkan produktivitasnya, dan ini akan mempercepat pertambahan produksi. Keuntungan dari spesialisasi. Contoh angka. Ada 2 keuntungan penting yang akan diperoleh oleh setiap negara. Keuntungan itu adalah 1. Faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien. 2. Penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Bagaimana keuntungan itu terwujud akan diterangkan dalam bagian ini dan bagian berikutnya. 1. Asumsi yang digunakan. Di dalam mewujudkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri, biasanya digunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan grafik. Di dalam bagian ini akan diuraikan gambar secara angka-angka mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Penerangan secara grafik akan dibuat dalam bagian berikut. Dalam mewujudkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka, 2 akan digambarkan, yaitu 1. Gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. 2. Gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan suatu barang. Di samping kedua asumsi utama tersebut, dalam menerangkan mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri, beberapa asumsi lain perlu digunakan. 2 asumsi penting yang lain dalam analisis mengenai keuntungan perdagangan luar negeri adalah 1. Setiap negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja penuh. Tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. 2. Setiap negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan perdagangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Di samping itu, untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu pula digunakan beberapa asumsi tambahan yang berikut. 1. Hanya 2 negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. 2. Masing-masing negara hanya memproduksi 2 jenis barang. 3. Masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi. 4. Harga relatif atau biaya penggantian
opportunity cost yang dapat didefinisikan sebagai harga salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap. 2. Keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Dalam menerapkan mengenai keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri, perlulah dibedakan antara pengertian keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak yang diartikan dengan keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatan kepada memproduksikan barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Untuk dapat lebih jelas memahami arti keuntungan mutlak, dengan menggunakan satu contoh angka digambarkan satu keadaan yang mewujudkan hal itu. Angka-angka dalam tabel 11.1 mewujudkan produktivitas seorang pekerja di negara A dan negara B di dalam menghasilkan kain dan beras dalam satu tahun tertentu. Contoh angka yang diberikan menunjukkan bahwa di negara B seorang pekerja dapat memproduksikan kain lebih banyak daripada pekerja di negara A. Ini berarti pekerjaan di negara B adalah lebih efisien dari negara A dalam menghasilkan kain. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan bahwa negara B mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi kain. Gambaran di atas juga menunjukkan bahwa seorang pekerja di negara A dapat mengeluarkan lebih banyak beras dari seorang pekerja di negara B. Dengan demikian, negara A mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi beras. Yang kedua, keuntungan berbanding. Perdagangan luar negeri juga dapat dilakukan walaupun salah satu negara tersebut lebih efisien dari negara yang lain di dalam memproduksikan kedua barang. Dalam keadaan seperti ini, kedua belah pihak masih tetap akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Perdagangan yang saling menguntungkan itu dimungkinkan oleh wujudnya suatu bentuk keuntungan yang dinamakan keuntungan berbanding. Contoh dalam tabel 11.2 menunjukkan bagaimana keuntungan berbanding itu wujud. Gambaran tersebut jelas menunjukkan bahwa seseorang bekerja di negara M lebih efisien dari seorang pekerja di negara N dalam memproduksikan beras dan kain. Karena seorang pekerja di negara itu dapat memproduksikan lebih banyak kain maupun beras kalau dibandingkan dengan yang dapat dihasilkan seorang pekerja di negara N. Namun demikian, kedua-dua negara tersebut tetap dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Keuntungan tersebut timbul sebagai akibat dari perbedaan dalam harga relatif dari kain dan beras di masing-masing negara itu. Di negara M, 800 meter kain sama nilainya dengan 2.400 kg beras. Dan ini berarti harga relatif di antara kain dengan beras adalah 1 meter kain sama dengan 3 kg beras. Dengan demikian, di negara M untuk memperoleh semeter kain dibutuhkan 3 kg beras. Di negara N, seorang pekerja dapat menghasilkan 600 meter kain atau 1.200 kg beras. Dengan demikian, di negara N harga relatif di antara kain dan beras adalah 1 meter kain sama dengan 2 kg beras. Dan ini berarti untuk memperoleh semeter kain dibutuhkan 2 kg beras. Dari keadaan ini, dapatlah dikatakan harga kain adalah relatif lebih murah di negara N. Karena beras yang dikorbankan untuk memperolehnya adalah lebih sedikit di negara N kalau dibandingkan dengan negara M. Dan beras adalah relatif lebih murah di negara M. Dalam keadaan seperti ini, yang baru digambarkan dan diterangkan di atas, negara N dikatakan mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi kain, sedangkan negara M dikatakan mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi beras. Dengan demikian, keuntungan berbanding dapatlah diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan melakukan spesialisasi dalam memproduksikan barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Keuntungan mutlak dan perdagangan. Untuk mewujudkan bagaimana perdagangan akan berlaku apabila setiap negara yang menikmati keuntungan mutlak akan memperhatikan perdagangan yang berlaku antara Indonesia dan Thailand. Di dalam tabel 11.3 digambarkan tingkat produksi
produksi sebelum dan sesudah spesialisasi. 2. Berbentuk dari spesialisasi. 3. Keuntungan dari perdagangan luar negeri. Dan 4. Tingkat konsumsi sebelum dan sesudah perdagangan di Indonesia dan Thailand. Sebelum spesialisasi. Keadaan 1 menunjukkan keadaan sebelum wujudnya perdagangan di antara kedua negara tersebut. Masing-masing negara harus memproduksi sendiri beras dan pakaian yang mereka butuhkan. Dalam contoh tersebut, dimisalkan masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi. Maka, tiap-tiap negara akan menggunakan 1 unit faktor produksi untuk menghasilkan beras dan 1 unit lainnya untuk menghasilkan pakaian. Penggunaan 1 unit faktor produksi akan menghasilkan beras sebanyak 3.000 kg di Indonesia dan 5.000 kg di Thailand. Dengan demikian, Thailand mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan beras. Unit lainnya dari faktor produksi yang dimiliki setiap negara akan digunakan untuk menghasilkan pakaian. Di Indonesia, ia akan dapat menghasilkan 500 helai dan di Thailand 250 helai. Ini berarti di Indonesia mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi pakaian. Sampai manakah beras lebih murah di Thailand dan kain lebih murah di Indonesia? Untuk mengetahui hal itu, perlukah dibandingkan harga relatif di antara pakaian dan beras di Indonesia dan Thailand. Setiap unit faktor produksi akan dihasilkan 3.000 kg beras atau 500 helai pakaian di Indonesia. Ini berarti 1 helai pakaian sama dengan 6 kg beras. Dan di Thailand, 1 helai pakaian sama dengan 20 kg beras. Dari angka-angka ini dapatlah dikatakan bahwa harga pakaian secara relatif adalah murah di Indonesia dan beras secara relatif adalah murah di Thailand. Dari penerangan di atas, mudahlah dipahami bahwa apabila kedua negara ini ingin mengadakan perdagangan, maka Indonesia haruslah mengadakan spesialisasi dalam mengeluarkan pakaian dan Thailand menghususkan dalam memproduksi beras. Sesudah spesialisasi produksi beras di Thailand dan pakaian di Indonesia adalah seperti yang ditunjukkan dalam keadaan 2, yaitu dengan melakukan spesialisasi. Thailand dapat memproduksi 10.000 kg beras, sedangkan tanpa spesialisasi, Indonesia dan Thailand akan hanya memproduksikan 10 kg beras saja. Lihat keadaan 1. Juga produksi pakaian akan bertambah banyak, yaitu dari 750 helai sebelum spesialisasi menjadi 1.000 helai sesudah spesialisasi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya spesialisasi faktor-faktor produksi dapat digunakan dengan lebih efisien. Ini dapat dilihat dari jumlah produksi yang semakin banyak walaupun jumlah pekerja adalah tetap. Sesudah spesialisasi, perdagangan akan wujud. Sebagian dari produksi beras di Thailand akan dijual ke Indonesia dan sebagian dari produksi pakaian di Indonesia akan dijual ke Thailand. Harga luar negeri dan jumlah beras dan pakaian yang akan diperdagangkan tergantung kepada kesepakatan di antara kedua negara tersebut. Agar pertukaran tersebut menguntungkan kepada kedua negara, haruslah kurs pertukarannya lebih baik dari harga relatif di dalam negeri. Di dalam contoh di atas, dimisalkan kurs pertukaran yang disepakati oleh Indonesia dan Thailand adalah 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Selanjutnya dimisalkan di Indonesia ingin mengimpor 5.000 kg beras. Untuk memperoleh beras banyak ini, Indonesia harus mengekspor sesuai dengan kurs pertukaran di atas sebanyak 500 helai pakaian. Keuntungan berbanding dan perdagangan. Corak spesialisasi dan perdagangan luar negeri yang akan terjadi apabila masing-masing negara menikmati keuntungan berbanding dalam menghasilkan suatu barang tidak banyak berbeda dengan di dalam keadaan di mana masing-masing negara mempunyai keuntungan mutlak. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam tabel 11.4 yang menggunakan produksi dan perdagangan mobil dan televisi di Amerika Serikat dan Jepang. Tabel ini tidak banyak berbeda dengan tabel 11.3. Kalau diperhatikan angka-angka produksi sebelum perdagangan keadaan 1, maka dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat adalah lebih efisien dari Jepang dalam memproduksi mobil dan televisi. Walaupun demikian, kedua negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan karena perbedaan dalam harga relatif. Sebelum spesialisasi,
Dari keadaan yang digambarkan dalam keadaan 1, dapat disimpulkan bahwa harga relatif mobil lebih murah di Amerika Serikat, dan sebaliknya harga relatif televisi adalah lebih murah di Jepang. Di Amerika Serikat untuk memperoleh satu mobil yang harus dikorbankan adalah 30 televisi. Di Jepang, satu mobil dapat ditukar dengan 60 televisi. Ini berarti bahwa Amerika Serikat mempunyai keuntungan berbanding dalam mengeluarkan mobil dan Jepang mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi televisi. Perlu dinyatakan semula di sini bahwa dalam contoh yang terdapat dalam tabel 11.4 dimisalkan bahwa masing-masing negara memiliki 2 unit faktor produksi. Maka sebelum perdagangan, setiap negara 1 unit akan digunakan untuk memproduksi mobil dan 1 unit lagi untuk memproduksi televisi. Sesudah spesialisasi, apabila dilakukan spesialisasi di perdagangan, kedua faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara akan digunakan untuk memproduksi barang yang memiliki keuntungan berbanding. Oleh karena itu, Jepang akan memproduksi televisi dan Amerika Serikat akan memproduksi mobil. Tingkat produksi yang dicapai sesudah spesialisasi di Jepang dan di Amerika Serikat adalah seperti ditunjukkan dalam keadaan 2, yaitu 100 mobil diproduksikan di Amerika Serikat dan 2.400 televisi diproduksikan di Jepang. Seperti dalam contoh sebelumnya, di dalam contoh ini perlulah ditentukan kurs pertukaran dan jumlah barang yang akan diperdagangkan untuk menentukan jumlah konsumsi mobil dan televisi di Amerika Serikat dan Jepang. Diasumsikan kurs pertukaran yang berlaku adalah satu mobil sama dengan 40 televisi dan Amerika Serikat akan membeli 1.600 televisi untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat. Ini Jepang akan mengekspor 1.600 televisi dan dari ekspor ini Jepang memperoleh 40 mobil. Keadaan 3 memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah konsumsi mobil dan televisi di kedua negara setelah perdagangan dilakukan. Keuntungan perdagangan. Bagaimana corak keuntungan yang diperoleh setelah perdagangan dilakukan kalau dibandingkan angka-angka dalam keadaan 1 dengan keadaan 3? Dapat diambil kesimpulannya adalah 1. Produksi mobil meningkat dari 70 menjadi 100 unit, tetapi produksi televisi berkurang dari 2.700 menjadi 2.400 unit. Adakah ini keadaan yang menguntungkan? Tentu saja. Harga pertukaran adalah 40 televisi sama dengan satu mobil. Berarti kekurangan 300 televisi dapat diganti dengan kenaikan produksi 7,5 mobil. Berarti tambahan 30 unit produksi mobil sama nilainya dengan 1.200 televisi. Jumlah yang lebih besar dari pengurangan produksi televisi yang berlaku sesudah perdagangan. 2. Amerika Serikat menikmati keuntungan yang nyata karena mobil dan televisi yang dinikmati lebih dari jumlah yang dapat diproduksikan. 3. Jumlah televisi di Jepang berkurang sebanyak 1.200 sampai dikurang 800 sama dengan 400, tetapi jumlah mobil meningkat sebanyak 40 dikurang 20 sama dengan 20. Nilai mobil tambahan ini adalah 20 kali 40 sama dengan 800 unit televisi. Ini berarti Jepang juga memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk Saudari Asri. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fajarudin Abdullah, yaitu saya sendiri, mengenai keuntungan perdagangan dalam grafik. Gambar secara grafik mengenai keuntungan dari perdagangan perlu diterangkan secara 2 tahap. Dalam tahap pertama ditunjukkan keadaan yang menunjukkan keadaan sebelum perdagangan. Pada tahap kedua ditunjukkan keadaan sesudah dilakukan perdagangan. Keadaan sebelum spesialisasi. Dalam gambar 11.1 ditunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis dan Kanada. Di dalam produksi televisi dan radio, kurva kemungkinan produksi yang ditunjukkan dalam gambar 11.1 adalah bentuk garis lurus
Ini berarti pada setiap tingkat produksi, harga relatif barang-barang adalah tetap, yaitu skala produksi bersifat pengurangan produksi barang lainnya, yaitu biaya penggantian yang harus dibuat untuk menambahkan produksi sesuatu barang adalah tetap besarnya pada setiap tahap produksi. Gambar 11.1a menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis. Ia menggambarkan bahwa apabila keseluruhan faktor produksi di Prancis digunakan untuk produksi radio, maka akan dihasilkan 120.000 unit, sebagai apabila yang diproduksi adalah televisi, ia akan menghasilkan juga 120.000 unit. Ini berarti harga relatif di antara televisi dan radio adalah satu radio sama dengan satu televisi. Tanpa perdagangan, Prancis harus memproduksi sendiri kedua barang ini. Diasumsikan penduduk Prancis menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio, maka tingkat produksi Prancis adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A. Gambar 11.1 B menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Kanada. Kalau faktor-faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan satu barang saja, Kanada dapat menghasilkan 60.000 radio atau 30.000 televisi. Ini berarti harga relatif antara radio dan televisi adalah 2 radio sama dengan 1 televisi. Seperti Prancis, di Kanada akan diproduksi radio dan televisi. Dimisalkan tingkat produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik P, yaitu 20.000 radio dan 20.000 televisi. Keadaan sesudah spesialisasi. Kalau dibandingkan harga relatif di antara radio dan televisi, di Prancis 1 radio sama dengan 1 televisi. Sebelum perdagangan harga relatif di antara radio dan televisi, Prancis adalah ditunjukkan oleh garis M dan di Kanada ditunjukkan oleh garis P supaya perdagangan saling menguntungkan. Haruslah kurs pertukaran adalah lebih baik dari harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis atau Kanada. Di dalam contoh ini, dimisalkan harga di dalam pasaran luar negeri adalah 1% radio, 1/2 radio sama dengan luar negeri 1 televisi. Dengan kursi ini, Prancis dan Kanada akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Dalam gambar 11.2a, pertukaran tersebut ditunjukkan oleh garis N, dan dalam gambar 11.2 B ditunjukkan oleh garis Q. Keuntungan spesialisasi dan perdagangan di gambar tersebut dapat dilihat bahwa apabila seluruh faktor produksi di Prancis digunakan untuk memproduksi televisi, produksi atau
akan berjumlah 120.000 ditunjukkan oleh titik B. Perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Di Kanada, produksi radio akan berjumlah 60.000 ditunjukkan oleh titik Q. Selanjutnya, dimisalkan Prancis ingin mengekspor 20.000 televisi karena pertukaran di antara radio dan televisi adalah 1/2, maka Kanada harus menjual 30.000 radio untuk membayar televisi yang diekspor Prancis. Maka sesudah perdagangan, penduduk Prancis akan menikmati 100.000 televisi dan 30.000 radio ditunjukkan oleh B. Sedangkan di Kanada, sesudah perdagangan radio, keadaan ini ditunjukkan oleh titik Q. Dari uraian yang baru dibuat dapatlah diambil kesimpulan berikut. Sebelum perdagangan, tingkat produksi dan tingkat konsumsi ditunjukkan oleh titik A di Perancis dan oleh titik P di Kanada. Sesudah spesialisasi dilakukan, tingkat produksi di Perancis ditunjukkan oleh titik B dan di Kanada oleh titik Q. Sesudah spesialisasi dilakukan, tingkat konsumsi di Prancis digambarkan oleh titik B dan di Kanada ia ditunjukkan oleh titik Q. Kedua titik itu berbeda di luar di atas kurva kemungkinan produksi. Ini berarti barang-barang yang diperoleh setelah perdagangan adalah lebih banyak dari yang dapat diproduksi di dalam negeri. Syarat perdagangan. Adakah keuntungan dalam perdagangan luar negeri didistribusikan secara adil kepada negara yang terlibatkan dalam perdagangan? Salah satu cara melihat hal ini adalah dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam syarat perdagangan, distribusi keuntungan perdagangan luar negeri. Telah diterapkan bahwa perdagangan luar negeri wujud oleh karena perbedaan harga barang di kedua negara. Dalam contoh yang dibuat mengenai perdagangan di antara Jepang dan Amerika Serikat, dimisalkan I di Jepang 1 mobil sama dengan 60 televisi. Di Amerika Serikat 1 mobil sama dengan 30 televisi. Dan di pasaran luar negeri 1 mobil sama dengan 40 televisi. Dalam contoh ini, keuntungan yang dinikmati setiap negara adalah relatif seimbang oleh karena kurs pertukaran antara mobil dan televisi di pasaran luar negeri terletak hampir di tengah-tengah dari kuasanya di Jepang dan di Amerika Serikat. Tetapi ada kemungkinan pertukaran di pasaran luar negeri lebih mendekati kurs di Jepang 1 mobil sama dengan 60 televisi, atau lebih mendekati di Amerika Serikat
satu mobil sama dengan 30 televisi. Apabila kurs pertukaran mendekati di Jepang, maka Amerika Serikat akan lebih banyak menikmati keuntungan dari perdagangan. Oleh karena itu, ia tidak perlu mengekspor terlalu banyak mobil untuk memperolehi setiap unit televisi. Sebaliknya, apabila kurs pertukaran barang mendekati kurs yang wujud di Amerika Serikat, Jepang yang lebih banyak memperoleh keuntungan dari perdagangan untuk setiap unit televisi yang diekspornya. Ia dapat memperoleh mobil yang lebih banyak. Manakah yang akan mewujudkan pasaran luar negeri? Kurs pertukaran yang berlaku tergantung kepada sejauh mana besarnya pemerintah ke atas. Kedua, barang itu dalam pasaran luar negeri, apabila pemerintah ke atas televisi lebih besar berharga, akan menjadi semakin mahal, yaitu kurs pertukaran dalam perdagangan luar negeri akan mendekati kurs yang berlaku di Amerika Serikat. Maka Jepang adalah yang lebih banyak menikmati keuntungan dalam perdagangan luar negeri, dalam keadaan yang dibaliknya, yaitu apabila mobil lebih banyak minta dari televisi, kurs pertukaran akan mendekati kurs yang wujud di Jepang. Dan oleh kerenannya Amerika Serikat memperolehi lebih banyak keuntungan daripada perdagangan. Syarat perdagangan dalam prakteknya tidak mungkin untuk melihat distribusi keuntungan perdagangan luar negeri secara yang baru diterapkan di atas. Kemitan ini wujud oleh karena satu, terdapat banyak barang yang diperjualbelikan di pasar luar negeri, dan yang kedua, perdagangan luar negeri dilakukan bukan dengan satu negara lain saja, tetapi dengan banyak negara lain. Di samping itu, didistribusikan keuntungan perdagangan luar negeri perlu dilihat dalam jangka panjang, yaitu bagaimana ia berubah dari tahun ke tahun, untuk melihat apakah suatu negara memiliki lebih banyak keuntungan daripada perdagangan luar negeri, atau ia menimbulkan efek buruk kepada perekonomian negara. Perlu diperhatikan perubahan-perubahan dalam syarat perdagangan negara tersebut, yang diartikan dengan syarat-syarat perdagangan adalah perbandingan di antara indeks harga barang-barang yang diekspor oleh sesuatu negara dengan indeks harga barang-barang yang diimpor negara itu. Di antaranya dinyatakan secara formula. Syarat perdagangan adalah di masa di mana P adalah indeks harga barang-barang yang diekspor dan P adalah indeks harga barang-barang yang diimpor.
sesuatu negara untuk melihat perubahan syarat perdagangan dari tahun ke tahun. Negara tersebut akan menentukan satu tahun tertentu sebagai tahun yang menjadi dasar perbandingan syarat perdagangan. Pada tahun-tahun dasar diberi angka indeks yaitu 100, dan ini tentunya adalah disebabkan karena P sama dengan 100 dan P sama dengan 100. Untuk lebih memahami konsep syarat perdagangan, berikut ini ditunjukkan suatu contoh angka mengenai cara perhitungannya. Di negara A, pada satu tahun tertentu, indeks ekspornya telah mencapai 150 dan indeks impornya mencapai 200. Bagaimanakah syarat perdagangan pada tahun itu dibandingkan dengan tahun dasar? Indeks syarat perdagangannya telah berubah menjadi 150 atau 200 kali 100 sama dengan 75. Apakah arti dari perubahan ini? Apakah negara tersebut beruntung dari perubahan ini? Terlebih dahulu, pertimbangkan yang berikut. Apabila indeks syarat perdagangan adalah lebih dari 100, adakah indeks seperti itu menggambarkan keuntungan yang diperoleh sesuatu negara? Apakah perdagangan menguntungkan sesuatu negara apabila indeks syarat perdagangan harga barang-barang ekspor bertambah lebih cepat dari harga barang-barang impor? Ini adalah keadaan yang menguntungkan negara itu karena dibutuhkan ekspor yang semakin sedikit untuk mengimpor barang-barang yang sama dari negara lain. Selanjutnya, proteksi dan pembatasan perdagangan berdasarkan kepada teori yang menerangkan keuntungan dari spesialisasi. Ahli-ahli ekonomi telah banyak mengemukakan pandangan yang menerangkan pentingnya menjalankan perdagangan bebas atau free dalam perdagangan luar negeri. Berlakunya globalisasi dalam hubungan ekonomi luar negeri dan perkembangan praktek perdagangan bebas yang diatur oleh WTO, World the Organizing, memberi gambar tentang sejauh mana berbagai negara mengakui kebaikan persaingan bebas dan spesialisasi dalam perdagangan luar negeri. Walau bagaimanapun halangan perdagangan, alasan-alasan dari melakukan proteksi dan halangan perdagangan akan diterangkan dalam bagian berikut. Analisis itu akan diikuti oleh uraian mengenai bentuk-bentuk proteksi perdagangan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mendorong proteksi dalam perdagangan luar negeri. Konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.
yang penting artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Di bawah ini secara ringkas diterangkan beberapa tujuan penting dan proteksi, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, perkembangan ekonomi yang efisien di negara-negara lain ada kalanya menimbulkan efek buruk kepada perekonomian. Perkembangan itu mungkin mengurangi perkembangan ekspor dari negara yang bersangkutan atau impor semakin bertambah besar. Kewujudan keadaan seperti itu dapat menimbulkan efek buruk kepada kegiatan ekonomi dalam negeri, yaitu perusahaan-perusahaan domestik menghadapi masalah kekurangan pemerintahan dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja, maka pengangguran akan berlaku semakin bertambah. Masalah-masalah ekonomi dalam negeri seperti inflasi, tuntutan upah serikat buruh, dan kenaikan biaya-biaya yang tinggi dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan-perusahaan dalam negeri bersaing dengan barang-barang luar negeri. Ini akan menimbulkan efek menaikkan kecenderungan mengimpor dan menimbulkan efek buruk perkembangan ekonomi dalam negeri dan menambahkan keperluan mendorong perkembangan industri baru. Tujuan ini terutama banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang yang ingin mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. Industri baru biasanya belum mendapatkan kepercayaan masyarakat, oleh karena itu penjualan yang dapat diharapkan pada permulaannya adalah sedikit, dan ini menyebabkan kapasitas produksi mereka belum mencapai tingkat yang paling optimum, tingkat di mana biaya rata-rata adalah paling rendah. Apabila biaya produksi tinggi dan produksinya sebanding dengan jenis barang yang sama yang diproduksi di luar negeri, maka industri baru akan mengalami kesukaran untuk menjual produknya pada harga yang sama dengan barang-barang buatan luar negeri. Dalam keadaan seperti ini, proteksi bertujuan akan industri yang didirikan dapat berkembang dan akhirnya dapat bersaing dengan produksi yang sama dari luar negeri. Untuk mendiversifikasikan perekonomian, ini juga tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara berkembang. Ketika negara-negara berkembang melakukan usaha pembangunannya, pada umumnya kegiatan ekonomi dijalankan di sektor pertanian tradisional. Rendah produktivitasnya ini menyebabkan pendapatan masyarakat sangat rendah. Untuk menaikkan pendapatan dan mengeluarkan struktur ekonomi
adalah penting untuk mendiversifikasikan kegiatan ekonomi dan terutama mengembangkan sektor industri untuk memastikan agar pabrik-pabrik yang baru akan memperoleh pasaran yang cukup untuk produksinya, dan dua, harga barang adalah melebihi biaya produksi. Pemerintahan negara-negara berkembang pada umumnya melaksanakan kebijakan proteksi dalam usahanya mendorong perkembangan industri untuk menghindari kemerosotan industri tertentu. Tujuan ini terutama ingin dicapai oleh negara-negara maju. Negara-negara yang sudah lama berkembang seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memiliki beberapa jenis industri yang menghadapi saingan yang hebat dari industri-industri yang sejenis di negara-negara lain. Industri-industri seperti itu adalah industri galagan kapal, industri baja, industri mobil, dan industri kain. Persaingan tersebut terutama adalah dari Jepang dan negara-negara Eropa memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengimpor barang-barang tersebut. Maka industri-industri yang ada di negara mereka harus ditutup dan keadaan pengangguran akan menjadi semakin buruk. Untuk menghindarinya, kebijakan produksi dijalankan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Salah satu sumber penting dari defisit dalam neraca pembayaran adalah impor yang melebihi ekspor. Mendorong ekspor adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah defisit neraca pembayaran tersebut. Apabila usaha ini gagal dan keadaan di mana impor melebihi ekspor, dengan membatasi impor dengan cara membatasi jumlah yang dapat diimpor atau dengan memungut pajak impor agar harga di dalam negara menjadi lebih mahal dan akan mengurangi pemerintahannya. Cara lain dapat dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran adalah dengan mencantum valuta asing yang akan digunakan untuk mengimpor beberapa jenis barang tertentu. Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi untuk menghindari dumping, sebagaimana industri yang masih mempunyai kelebihan kemampuan kapasitas memproduksi tetapi tidak dapat lagi menaikkan penjualnya di dalam negerinya, mencoba memperoleh pembeli luar negeri dengan cara menjual barang-barangnya pada harga yang sangat rendah. Apabila produsen di negara-negara pengimpor tidak dapat menjual pada harga tersebut, masyarakat dan konsumen di negara itu akan lebih cenderung untuk membeli barang-barang impor yang lebih murah. Industri-industri di negara tersebut akan kehilangan pasaran, dan ini selanjutnya dapat menimbulkan pengangguran. Oleh karena dumping dapat menimbulkan efek buruk kepada negara yang membeli barang yang dilema dengan harga murah. Kebijakan proteksi dijalankan untuk menghindarinya.
untuk menambahkan pendapatan pemerintahan, ada kalanya pemerintahan meninggikan pajak ke atas barang-barang impor, bukan saja untuk menghambat kemasukan barang-barang tersebut, tetapi juga untuk meninggikan pendapatan pemerintah apabila pemerintah ingin menambah perbelanjaan tetapi tidak dapat memperoleh tambahan. Apabila pemerintah ingin menambahkan pembelanjaan tetapi tidak dapat memperoleh tambahan pendapatan dari sumber-sumber pajak yang lain, maka menaiklah pajak impor. Kerap kali dilakukan. Cara ini dipilih karena bukan saja pendapatan pemerintah bertambah, tetapi ia juga dapat mencapai beberapa tujuan lain seperti mengurangi impor, memperbaiki neraca pembayaran, dan mendorong perkembangan industri-industri dalam negeri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Pais. Untuk saudara Pais, dipersilahkan. Baik, selanjutnya alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan kepada 4 jenis: tarif, kuota, halangan perdagangan bukan tarif, dan pembatasan penggunaan valuta asing. Tarif dan pajak impor, hambatan perdagangan yang berbentuk menggunakan pajak atas barang-barang yang diimpor dinamakan tarif. Proteksi perdagangan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tarif ad valorem dan tarif spesifik atau khusus. Tarif ad valorem adalah pajak impor yang dikira berdasarkan harga dari barang yang diimpor. Sebagai contoh, apabila pajak impor mobil adalah 50%, ini berarti pajak yang harus dibayar adalah 50% dari harga impor sesuatu mobil. Sedangkan pajak spesifik atau khusus adalah pajak yang tetap nilainya walaupun harga barang impor berubah. Sebagai contoh, katakan 1 ton beras dikenakan pajak impor sebanyak 200.000. Maka apakah harga beras naik atau turun, pajak impor setiap ton beras akan tetap sebanyak 200.000. Kuota pembatasan impor. Ia adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum sesuatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu, misalnya setahun. Berbeda dengan tarif, kuota tidak dapat menambah pendapatan pemerintah, akan tetapi untuk produksi domestik kuota merupakan langkah pemerintah yang lebih menguntungkan karena setelah kuota impor dipenuhi, mereka tidak lagi menghadapi persaingan dari luar. Hambatan perdagangan bukan tarif. Langkah-langkah pemerintah dan peraturan-peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan ke atas konsumsi barang-barang dalam negara dan tidak mendorong konsumsi barang-barang impor dinamakan hambatan perdagangan bukan tarif. Salah satu hambatan perdagangan bukan tarif yang seringkali digunakan di berbagai negara ialah peraturan yang mewajibkan departemen-departemen pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah untuk lebih mengutamakan pembelian barang-barang produksi dalam negeri. Hambatan perdagangan bukan tarif juga wujud dalam bentuk peraturan-peraturan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu barang impor dibenarkan masuk ke sesuatu negara. Sebagai contoh, peraturan yang menyatakan jenis-jenis mobil tertentu tidak boleh diimpor dapatlah digolongkan sebagai hambatan perdagangan bukan tarif. Juga peraturan bahwa pokok-pokok tanaman harus terlebih dahulu bersih dari penyakit sebelum dapat diimpor ke suatu negara adalah tergolong dalam hambatan perdagangan bukan tarif. Pembatasan penggunaan valuta asing. Ketiga cara membatasi perdagangan yang telah diterangkan tergolong dalam kebijakan fiskal.
Di samping itu, pemerintah dapat menjalankan kebijakan moneter untuk membatasi impor, seperti tidak memberi kemudahan pinjaman bank untuk mengimpor atau melakukan pembatasan penjualan valuta asing yang digunakan untuk mengimpor. Ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan valuta asing untuk tujuan mengimpor. Salah satu caranya ialah mencatu jumlah mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Yang kedua ialah dengan menjual valuta asing dengan harga yang lebih tinggi dari kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan valuta asing yang dibatasi tersebut dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Efek tarif ke atas impor, produksi, dan harga. Bagaimana tarif akan mempengaruhi produksi dalam negeri dan perdagangan luar negeri dapat ditunjukkan dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran. Dalam gambar 11.3, kurva D dan S masing-masing adalah permintaan dan penawaran ke atas mobil di Indonesia apabila tidak terdapat perdagangan luar negeri. Dengan demikian, tanpa adanya perdagangan luar negeri, harga mobil adalah P dan jumlah mobil yang dijual adalah Q. Melalui perdagangan luar negeri, para pengusaha mengimpor mobil ke Indonesia dan impor ini akan menambah penawaran dari S dan SD plus I. Pertambahan penawaran tersebut menurunkan harga mobil menjadi P1 dan menambah konsumsi, yaitu sekarang berjumlah Q1. Apabila pemerintah menggunakan tarif, penawaran akan berkurang menjadi S dan ini menyebabkan kenaikan harga, yaitu menjadi P2 dan penurunan konsumsi ke Q2. Dari perubahan-perubahan di atas, sekarang dapatlah menunjukkan beberapa efek yang ditimbulkan oleh tarif, yaitu konsumsi mobil berkurang, yaitu dari Q1 sebelum ada tarif menjadi Q2 sesudah tarif. Harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi lebih tinggi, yaitu dari P1 naik menjadi P2. Pemerintah memperoleh tambahan pendapatan dari pihak impor dan jumlahnya seperti yang ditunjukkan oleh kotak K. Tingkat produksi mobil di dalam negeri tidak terlalu dipengaruhi oleh persaingan dari mobil yang diimpor. Sebelum perdagangan, produksi mobil ke dalam negeri adalah sebesar Q, tetapi sesudah perdagangan dan tanpa adanya tarif, mereka hanya dapat menjual sebanyak Q1. Adanya tarif memungkinkan produsen dalam negeri menghasilkan dan menjual sebanyak Q4 mobil. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. 3 hal yang berkaitan dengan globalisasi akan dibicarakan dalam bagian ini, seperti definisi globalisasi, faktor-faktor yang menggalakkan globalisasi, dan kebaikan serta keburukan globalisasi. Definisi globalisasi. Globalisasi merupakan satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Sebabnya adalah karena konsep tersebut berlaku di berbagai bidang, ekonomi, politik, kebudayaan, hubungan sosial, dan bahkan di bidang olahraga. Misalnya pemain sepak bola Korea dan Afrika telah bermain dalam klub sepak bola di berbagai negara di Eropa dapat dianggap sebagai perkembangan globalisasi. Walau bagaimanapun, yang ingin dibicarakan di sini bukanlah berbagai aspek dari globalisasi, tetapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Berdasarkan pada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia semenjak selesainya Perang Dunia Kedua, globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di suatu berbagai negara di dunia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Globalisasi bukanlah suatu keadaan yang baru dalam hubungan ekonomi luar negeri. Proses globalisasi telah pun bermula semenjak beberapa abad yang lalu ketika negara-negara Eropa menjelajah daerah-daerah baru di benua Amerika, Australia, dan New Zealand dan melakukan penaklukan dan penjajahan di berbagai kawasan di Asia dan Afrika. Perkembangan ini telah meningkatkan aliran perpindahan penduduk dari negara Eropa ke negara-negara di benua Amerika, Australia, dan New Zealand, mengembangkan investasi asing ke kawan baru dan daerah yang dijajah, dan meningkatkan kegiatan perdagangan luar negeri. Perkembangan politik dunia. Pada masa permulaan tahun 1980-an, Thatcher dan Reagan masing-masing menjadi kepala pemerintah di Inggris dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin ini adalah penganut ideologi yang sangat menekankan kepada kepentingan pihak swasta dan pasaran bebas.
Kedua pemimpin ini melakukan usaha-usaha meningkatkan peranan sektor swasta dan menjual perusahaan milik pemerintah. Langkah ini dikenal sebagai kebijakan penawaran dan penswastaan atau privatization. Semenjak masa tersebut, berbagai negara maju dan negara berkembang mengikuti kebijakan mereka dan menjalankan langkah yang meningkatkan peranan pihak swasta dan menciptakan sistem ekonomi campuran yang lebih mendekati kepada sistem pasar bebas. Peningkatan praktek perdagangan bebas. Bagian permulaan dari bab ini telah menerangkan peranan dari konsep perdagangan bebas. Ricardo, salah seorang ahli ekonomi klasik yang terkemuka pada abad ke-19, telah menunjukkan kebaikan dari menjalankan perdagangan bebas yang sekarang dikenal sebagai keuntungan berbanding. Seterusnya, ahli-ahli ekonomi klasik lain seperti Adam Smith dan John Stuart Mill menunjukkan tentang kebaikan lain dari perdagangan bebas, yaitu melakukan produksi domestik tanpa perdagangan luar negeri. Produksi minyak, gas alam, dan kelapa sawit tidak akan penting peranannya dalam ekonomi Indonesia dan dapat mengimpor dana modal, barang modal, kemahiran, dan teknologi dari negara lain. Perkembangan perusahaan multinasional. Semenjak Perang Dunia Kedua, perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara maju mulai mengembangkan investasi ke negara-negara di luar negara asalnya. Penanaman modal ke negara-negara lain tersebut bukan saja terbatas ke negara-negara maju lain, tetapi juga ke negara-negara berkembang. Perusahaan-perusahaan raksasa ini lebih dikenal dengan multinational corporation atau MNC. Nama-nama perusahaan yang sangat terkenal seperti Honda, Sony, Mobil Action, Philips, dan Nokia adalah beberapa contoh dari beratus-ratus perusahaan MNC. Perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Kemajuan yang dicapai berbagai negara semenjak Perang Dunia Kedua telah meningkatkan kemakmuran dan tingkat pendapatan masyarakat sebanyak berkali lipat. Mengikuti peningkatan ini, tabungan masyarakat menjadi semakin besar dan institusi keuangan dan pasaran keuangan menjadi semakin berkembang. Pertambahan dana tabungan ini yang diikuti pula oleh perkembangan institusi keuangan dan pasaran keuangan diikuti pula oleh dua perkembangan berikut. Perkembangan praktek penawaran dan peranan pasaran bebas seperti diterangkan di atas dan kemajuan dalam bidang IT yang memungkinkan pengaliran dana ke berbagai tempat dijalankan dengan lebih efisien. Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Di samping faktor-faktor yang diterangkan di atas, salah satu faktor lain yang tidak kurang pentingnya dalam mengembangkan globalisasi adalah kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Perkembangan teknologi informasi antara lain menyebabkan aliran keluar masuk uang dan dana dari suatu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini mendorong kepada peningkatan keefisienan dalam membiayai transaksi perdagangan luar negeri, investasi langsung, direct foreign investment atau FDI, dan investasi portofolio. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai penutup uraian mengenai globalisasi, akan diperhatikan berbagai pandangan yang menyokong dan mengkritik globalisasi. Beberapa kebaikan globalisasi. Peningkatan keterbukaan berbagai negara dalam menjalankan perdagangan luar negeri melalui pengurangan tarif atau pajak impor dan pajak ekspor dan hambatan perdagangan lain. Dalam menerima aliran investasi dalam bentuk penanaman modal atau direct foreign investment dan dalam menerima aliran modal keuangan untuk investasi portofolio diharapkan dapat mewujudkan kebaikan yang diterangkan di bawah ini. 1. Produksi dunia dapat ditingkatkan. Pandangan ini sesuai dengan teori Ricardo seperti yang diterangkan dalam teori keuntungan berbanding. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan setiap masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan perbelanjaan dan tabungan. Kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Pertama-tama, hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Di samping itu, kerap kali mereka dapat menikmati barang yang lebih baik mutunya dan dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasaran di dalam negeri. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya yang bersumber dari meluaskan pasar produksinya. Yang keempat,
dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Ini terutama diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati di negara-negara berkembang. Yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan yang tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Ketidakpuasan terhadap globalisasi, kritik-kritik terhadap globalisasi bersumber dari beberapa efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Antara lain, perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan kemasukan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila sesuatu negara tidak mampu bersaing di pasaran luar negeri, ekspor tidak berkembang, keadaan ini dapat memperburuk kedudukan neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi atau modal portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasaran saham. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan dalam 1 hingga 3 berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Untuk menghindarinya, setiap negara perlu berusaha agar tingkat kemampuannya bersaing semakin meningkat dan pemerintah mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang memberi kesempatan dan dorongan kepada sektor swasta dalam negeri untuk berkembang. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk saudara Faiz. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Terima kasih untuk teman-teman yang telah membersamai presentasi kelompok 11 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Baik, saya sebagai moderator undur diri. Saya tutup presentasi ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.